الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نسألنا إلى ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلى شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. أيها الأساتذة والأستاذات, para wali dari Kota Gunung Mubarak yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di majelis ilmu. Majelis yang tentu menjadi harapan kita. Dari majelis inilah banyak keberkahan-keberkahan Allah yang kita raih, karena salah satu rizki terbaik itu adalah hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang telah Allah berikan hikmah kepadanya, sungguh telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Apa itu al-hikmah? Al-hikmah salah satunya adalah al-ilmu an-nafi'u, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bisa kita amalkan, ya. Dan ilmu tentang parenting tentu menjadi fardu bagi kita. Fardu ain atau fardu kifayah? Ya, karena yang paling tahu hajat kan kita, dan interaksi kita dengan rumah jauh lebih panjang daripada interaksi kita dengan pekerjaan, kan? Ya. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Imam Az-Zarnuji itu mengatakan ilmu itu bisa menjadi fardu ain bagi seseorang, juga bisa jadi fardu kifayah bagi orang lain, tergantung. Bagi pedagang, ilmu tentang fikih muamalah hukumnya fardu ain. Karena Sayyidina Ali mengatakan, man i'tajara, siapa yang berdagang, berbisnis, walam yatafaqah, dan dia tidak menguasai fikihnya, enggak belajar tentang fikih muamalahnya, faqad irtatama, summa irtatama, summa irtatama. Dia tergelincir dalam kesalahan, baik riba, dolim, gharar, dan lain sebagainya. Berarti pedagang hukumnya fardu ain belajar fikih muamalah. Nah, karena kita ini semua adalah orang tua dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anak-anak kita, berarti hukumnya fardu ain mempelajari ilmu mendidik. Nah, begitulah. Hakikatnya sebuah ilmu akan menjadi penting ketika kita membutuhkannya. Dan karena kebutuhan kita terhadap ilmu sangat tinggi, maka setiap hari Nabi kita ngajari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik ayah bunda, ini bulan Dzulqa'dah, ya. Tanggal berapa ini? 10 ya, kalau nggak salah, ya. Ini bulan haram yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada yang 4 disebut syahrul hurum. Ini bulan harus kita tidak boleh seperti disikapi sebagaimana bulan yang lain. Ini spesial mesti ini. Dari 12 bulan itu ada yang spesial 4, kan? Arba'atun hurum. Kenapa disebut bulan haram? Karena Allah sampaikan bulan ini suci. Maka wasiatnya fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kamu nodahi kesuciannya dengan maksiat, dolim. Dolim itu yang paling puncak tentu asyirku, ya. Inna syirka la dzulmun adzim, ya. Tapi segala bentuk dosa itu kezaliman, baik kepada diri sendiri ataupun kepada Allah. Maka wasiatnya Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat zalim di 4 bulan ini. Dzulqa'dah kita mulai yang sedang kita hadapi. Apa amal utama di bulan Dzulqa'dah? Yang pernah baca? Apa artinya Dzulqa'dah? Qa'dah apa? Qa'dah ana aqudu, saya
duduk ya. Ada ulama yang mengartikan Dzulqa'dah. Kenapa? Itu rata-rata orang Arab di bulan Dzulqa'dah itu dulu itu ya tengok-tengok di rumah. Tidak safar, tidak bepergian, tidak melakukan peperangan. Nah, maka di bulan Dzulqa'dah ini bulan yang aman karena orang-orang pada biasanya perang nggak perang, duduk-duduk itu. Maka bulan ini banyak yang safar, terutama melakukan ibadah umroh ketika itu. Nah, Rasulullah itu umroh 4 kali, 3 kalinya di bulan Dzulqa'dah. Ya, itu umrohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian amal apa? Tentu amal-amal umum di bulan Dzulqa'dah ya, amal soleh apapun gitu. Kalau kita mengacu kepada misalnya amal yang tidak rugi di surat apa? Fatir ya, ayat berapa itu? 29 ya. Innal ladzina yatluna kitaballah, selalu ya, amal utama itu amal-amal yang Allah sampaikan dan ada pengkhususan penyebutannya. Misalnya tilawah Al-Qur'an kan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka. Ini tentu amal-amal umum tapi istimewa ketika dijalankan di bulan Dzulqa'dah. Ya. Kemudian yang paling penting disiapkan setelahnya bulan Dzulhijjah. Amal apa yang paling utama? Ya, nyate. Koncone ribut iuran kurban, dewe ribut golek areng. Amal apa yang paling utama di bulan Dzulhijjah? Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama di bulan Dzulhijjah? Tidak ada amal yang lebih awak cintai min ihraqid dam, kecuali menumpahkan hewan kurban. Jadi amal yang paling awak cintai di bulan Dzulhijjah itu adalah kurban, itu sudah pasti. Dan kurban itu ibadah yang berat. Berat apa ringan, Pak? Ulama menyebut ibadah yang paling berat itu ibadah berkaitan dengan mal kan. Coba aja nanti misalnya ini ada kotak keliling ini, ya, jenengan dompetnya isinya merah sama biru, yang dimasukkan yang mana? Ya, yang hijau kan, yang bukan masuk pilihan bahkan kan. Ya. Merah 50.000, 100.000 ya, biru 50, hijau berapa mas hijau itu? 20. Hijau sih kegedean, ganti saya ungu ya. 1000 ya. Itu bab tentang fitrahnya manusia itu begitu. Maka fitrah itu harus dibunuh, fitrah yang buruk itu kan. Dengan apa? Doa. Maka doa pagi setiap pagi apa? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan apa? Sifat pengecut. Karena pengecut itu buruk sekali. Seakan-akan dia tidak tahu bahwa semua yang terjadi sudah Allah takdirkan. Maka kata sahabat Khalid bin Walid kan, perang itu tidak mempercepat ajal, tidak berangkat, tidak memperpanjang umur kan. Orang yang sudah akidah hanya menancapkan begitu. Jadi pengecut itu mental yang sangat buruk sekali. Maka kita berlindung. Yang kedua, bakhil. Karena bakhil ini penyakit. Bahkan Nabi menyebut salasun muhlikat, 3 penyakit yang menghancurkan, sifat buruk semua. Yang pertama, sukhtun muta'. Apa? Sukhtun, kebahilan yang muta', dituruti. Karena orang tidak ada cukupnya. Ya. Fitrahnya aja jelas, wa innahu lihubbil khair lasyadid. Apa al khair? Al khair kata Imam Ibnu Katsir al-mal. Sungguh kecintaan manusia kepada harta itu sangat kuat sekali. Maka benar segalanya uang bukan segala-galanya, tapi insya Allah semuanya suka uang kan? Ada yang nggak suka? Nggak ada kan? Sampai orang itu kapan dia boleh nggak sholat itu kan? Kalau sudah nggak bisa membedakan dengan sodori godong sama duit 100.000, nek milih godong orang itu sudah nggak sholat, berarti nggak wajib itu. Kenapa? Wis ra normal itu. Karena orang itu identiknya senang dengan harta. Maka Dzulhijjah sebisa mungkin kita berperan ya.
Dulu sampai Bilal bin Rabah itu disebutkan dalam sebuah riwayat, ada di buku Sahih Fiqh Sunnah itu, Bilal itu sampai pernah berkorban dengan dikun itu apa? Ayam jantan kan? Ya, pernah berkorban dengan itu. Ya. Alasannya apa? Saya ingin membunuh kebakilan saya gitu, karena duweku ya pitik iki tak sebelah itu, Pak. Itu saking-sakingnya ya saya tuh tetap harus terlibat meskipun dengan hal minim yang saya miliki, karena ingin sekali bahwa kebakilan terkait dengan harta termasuk tidak bisa berkorban itu menjadi sebuah bagi beliau penyesalan, kan belum diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, belum bisa terlibat itu. Maka amal apa yang Allah cintai, tidak ada yang lebih Allah cintai min ihraqid dam, kecuali menumpahkan hewan kurban. Ya, fatibu biha nafsan, ya, nasihatnya Allah, ya berbaik-baiklah kamu ya. Artinya jiwa kita itu dilatih untuk bisa memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang kurban ini juga, ini bukan dalam rangka memperberat, tetapi dalam rangka memaksimalkan ikhtiar. Suatu hari ketika Rasul bersabda dalam sebuah hadis itu dinyatakan hasan statusnya, meskipun belum sampai sahih, tapi hasan kan cukup makbul kan dalam ilmu hadis diterima. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun," siapa punya kelonggaran harta, sa'ah, walam yudhahi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka hendaklah dia tidak mendekat ke tempat salat kami. Itu ada yang sampai mengartikan musallana itu adalah tempat salat kami di Idul Adha. Itu bahasanya kayak begini, siapa yang punya kelonggaran harta nggak kurban, jangan ikut sholat id. Nah itu ya, wis sugih ora kurban, sholat id ngarep dhewe, wis saru gitu. Ya, karena Nabi ngasih tahu begitu ya, nek mampu ora kurban ora usah sholat sisan, seakan-akan begitu, seakan-akan Pak, kalau diterjemahkan bahasa vulgarnya gitu ya. Tapi Nabi kan tentu tahu bahwa ini bukan wajib. Maka di situ ulama beda pendapat. Nanti Imam Abi Hanifah mengatakan orang yang mampu itu harus berkorban. Mampu loh Pak. Apa standar kemampuan? Apa standar kemampuan? Tinggal jenengan. Ini jenengan madhabnya apa? Atau nunggu saya jelaskan dulu nanti milih yang paling enak? Ya. Karena ulama madhab beda pendapat dalam bab tentang kurban ini ya. Dalam madhab Syafi'i ketika mengartikan sa'atun itu kemampuan, kan kelonggaran harta itu. Beliau mengatakan, ini karena yang paling masyhur di Indonesia kan, ya. Beliau mengatakan siapa yang kebutuhan di 4 harinya, tanggal 10, 11, 12, 13 ini kan hari tasyrik kan, di 11, 13, 12, 13 ini, siapa yang di 4 hari ini ya, dia tercukupi kebutuhannya ya, tinggal keluarga kita berapa sehari 100.000 misalnya, 4 hari berarti 400, tidak menyisakan tanggungan, wis bayar SPP niku tahap ya, UKT wis rampung ya, utang-utang wis lunas gitu ya. 400 harga kambingnya misalnya 2.500.000 ya, berarti panjenengan punya nyekel duit sampai tanggal 13 Dzulhijjah kok nyekel duit 3 juta. Dalam madhab Syafi'i jenengan wajib kurban. Abot apa enteng 3 juta Pak nih. Nah ini ya, ini dalam madhab Syafi'i itu sudah termasuk jenengan dianggap sugih karena Imam Syafi'i ini ya, dianggap sa'ah, longgar duitnya itu ya. Kalau Imam Malik, gurunya Imam Abi Hanifah, gurunya Imam Syafi'i, beliau agak tinggi standarnya. Beliau mengatakan punya 20 dinar. Nah, 20 dinar itu 1 dinar sekarang 2 juta sekian, taruhlah 2,5 mungkin. Tadi berapa itu? 2,5 50 juta. Nah,
Wana aku urun mampu berarti kan kalau kita pakai Imam Malik karena kudu tabungannya 1 juta kan gitu. Kalau Imam Malik kan harus 60 juta tabungannya itu ya. Imam Abi Hanifah mengatakan 200 dirham. 200 dirham. 200 dirham ini kalau dirham hari ini 65.000 ya 65.000 kali 200 13 juta. Nah, ini dengan punya duit 13 juta, madzhabnya Abi Hanifah berarti sudah wajib kurban. Bahkan Abi Hanifah yang paling kenceng memang dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah itu disebut oleh Imam Syed Abu Malik itu Abu Hanifah itu mengatakan wajib kurban itu bagi yang punya duit tadi 13 juta. Imam Ahmad lebih serius lagi, beliau mengatakan bahkan kalau belum nyekel duit dan bisa utang dan nanti bisa nyaur di akhir Dzulhijjah, jenengan wajib kurban. 13 Dzulhijjah baru nyekel duit, tapi nanti 30 Dzulhijjah ya cair gitu ya. Bisa nutup ini itu termasuk kon utang gitu ya. Gitu. Nah, ini ayah bunda, ini bukan kemudian untuk jadi beban, tapi jadi motivasi kita. Hadis tadi, siapa mau berkorban, tidak berkorban, jangan mendekat tempat sholat kami. Itu bukan untuk duding kancane. Itu duding siapa? Nah, ini 1 jari ke sana, 4 jari ke kita kan. Duding wae jane aku mampu ra. Tabunganku 3 juta ada nggak? Nek 3 juta berarti aku kudu korban kan, ndak usah nduting akul ke jane mampu kayak ning ra korban lah, itu jenenge salah ya. Nduting kancane, duding awake dhewe-dhewe kan itu ya. Karena nduting itu 1 ke sana, 4 ke tempat kita. Jadi hadis itu jangan buat nduting kancane ya. Dudinglah diri kita sendiri ya. Mampu enggak sih sebenarnya kita itu? Karena kurban ini tentu bagian dari takorub, dari kata korroba, korribu kurbanan kan. Bagaimana mendekat terbaik dengan Allah di bulan Dzulhijjah dengan berkorban. Nah itu bab tentang bagaimana kita tentu memaksimalkan kesempatan. Karena orang cerdas itu kan katanya orang yang selalu menangkap setiap peluang kan. Ya, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang selalu mampu menundukkan hawa nafsunya. Namanya nafsu terhadap harta, wong ku nek iso duwite aja kelong. Syukur-syukur apa? Tambah terus manusiawinya begitu. Ya, maka sampai Bilal menyembelih apa tadi? Ayam jantan itu untuk nyembelih kebakilan dalam dirinya agar disembelih ya. Nah ini motivasi bagi saya pribadi ya, tentunya agar kita memaksimalkan, karena selalu ibadah itu tergantung kesungguhan ya, kesungguhan sudah pasti. Mesti ada cerita-cerita kan, cerita-cerita yang selalu membuat mematahkan argumentasi angka kan. Ada pemulung misalnya tiba-tiba bisa kurban ya, kambing bukan kambing sing 2 jutaan, kambing sing 4 juta itu ya, dipilih ke yang kecil nggak mau ternyata karena maunya yang gede marem. Pekerjaannya apa? Pemulung. Kok bisa mbah tiap hari nyelengi 10.000 kan, orang Kendal kemarin itu. Saya juga belum lama sebelum Ramadan itu kampung saya gempar itu. Ya, ada mbah-mbah menurut saya yang paling rekoso itu, wong dia dapat BLT ya. Ya, bener-bener itu ya. Berangkat umroh Masya Allah 33.500.000. Karena tidak ingin tersiar rame, umrohnya lewat kabupaten sebelah. Ya, di Temanggung gitu ya. Ya, berhari-hari nggak kelihatan, ditanya Mbak teng pundi, lari ini nggak mau jawab sebenarnya ya, karena Mbak pesennya rasa belum ngerti tau gone itu ya. Padahal orang kampung biasanya selamatan loh, haji umroh itu. Akhirnya bener ya, putranya cerita ya simbol tindak umroh, Masya Allah. Begitu pulang ditanya, jenengan kok sakit umroh pripun mbah? Kula niku duwite BLT zaman Pak SBY tak celengi. Ya. BLT zaman Pak SBY lho Pak, 2004 Pak SBY itu. Tak celengi wis cukup 33.500.000 tak nggo daftar umroh. Ya. Pertanyaannya kira-kira
itu karena kemampuan atau kesungguhan? Ya, pasti dimulai dari kerinduan kan? Ya, rindu nggak sih dengan Ka'bah kita ini? Ya, makanya sampai ada sajadah gambar Ka'bah itu gen apa? Gen rindunya wong gambar terus masa orang tekan-tekan kan gitu. Kan kerinduan itu harus apa? Dimunculkan kan? Allah hanya manggil yang rindu, yang nggak rindu nggak akan dipanggil. Wong ora kangen kok diundang gitu. Ya. Maka Allah hanya akan mengundang. Maka modal pertama apa? Kerinduan. Ya. Ini karena kalau rindu Ka'bah harus nunggu haji. Saya kemarin nanya, baru Ahad kemarin ke Kemenak. Nah, tindak haji daftar sakniki budale kapan Mbak Nun Sewu ya? Berdasarkan data terbaru, kalau daftar bulan ini berangkatnya insya Allah 37 tahun lagi. Itu warga Semarang. Ya. Jadi nek jenengan umur 30, insya Allah umur sudah itu mangkat itu ya. Ya. Itu kalau mau haji ya ini kecuali haji furoda yang 400 juta itu jenengan langsung mangkat, yang daftar langsung berangkat itu ya. Apakah itu kalkulasi manusia mesti begitu? Enggak. Jadi ada selalu anugerah-anugerah ya. Misalnya Allah takdirkan ya ada peristiwa mungkin yang dipercepat padahal belum, itu kan banyak rezeki dari Allah kan selalu. Mesti orang itu rindu pasti ya, karena Allah memanggilnya. Kalau nggak rindu nggak dipanggil oleh Allah ya. Ustaz Ridwan itu sudah rindu banget mungkin, makanya dipanggil dulu ya. Bukan dipanggil menghadap Allah, maksudnya dipanggil ke Baitullah gitu ya itu. Ya, itu kan karena kerinduan kan. Allah takdirkan meskipun dengan kehilangan ayah atau bundanya kan, kemudian diganti beliau kan, mesti karena kerinduan kan itu. Tiba-tiba kan bukan kan kejadian di dunia itu nggak ada yang kebetulan, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka rindu dulu Pak agar kita dipanggil oleh Allah. Idza sadaqal azmu, gimana Ustaz? Waduhas sabil, kata Mahfudat dulu kan gitu. Kalau azamnya sudah kuat, jalannya selalu terbuka insya Allah ya. Baik, tadi kaitan dengan motivasi ya, agar kita ini bisa memaksimalkan kesempatan, berkorban lah ya. Jangan korban perasaan terus ya. Korban perasaan ini baperan ya. Kemudian saya ingin mengambil hikmah dari peristiwa, karena selalu kan kita belajar dari setiap peristiwa ya. Peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim tentu nabi yang luar biasa ya, karena beliau ini termasuk ujiannya paling berat sampai Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah itu, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, kata Allah. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu, dan tatkala Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim bikalimatin, dengan berbagai kalimat. Kalimat itu perintah-perintah dalam tafsir itu. Jadi Nabi Ibrahim itu sosok yang luar biasa. Maka kalau nanti beliau menjadi ayah yang luar biasa, itu memang membangun kesolehannya sudah lama banget itu Nabi Ibrahim. Ketika kita melihat Al-Quran, kita akan temui ada dua kata uswah. Satu untuk Rasulullah di surat apa? Al-Ahzab ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah kan, di surat Al-Ahzab itu ya. Ini uswah hasanah dalam hal apa? Kalau kita melihat rangkaian ayatnya, jadi orang itu kadang sering ya mengambil ayat ini untuk melandasi, oh ini Rasulullah itu uswatun hasanah. Iya betul. Tetapi ayat itu kalau kita baca di urutan peristiwanya, itu peristiwa perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang koalisi ya. Perang koalisi itu perang di mana muslimin menghadapi kafir Quraisy, Ghatafan, Yahudi ya, sehingga benar-benar perang itu perang paling mencekam. Nabi pernah mengatakan perang yang paling sampai Nabi sampai sering beberapa kali nggak sholat asar tepat waktu, sholatnya maghrib gara-gara apa? Ngejar gali parit itu. Nah, ayat itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu digandengkan dengan peristiwa itu. Artinya peristiwa uswahnya Nabi itu adalah hadar, salah satunya hadar itu
pada menghadapi musuhnya. Ini kalau membaca acuan ayatnya memang bab tentang kita, tentang perang itu. Kalau Nabi Ibrahim di surat apa? Al-Mumtahanah ya, Al-Mumtahanah. Tentang apa itu? Nabi Ibrahim dijadikan uswah oleh Allah tentang dakwahnya kan, dakwahnya. Maka memang ada yang menarik ketika kita berdakwah itu ya. Dakwah itu kalau kita mengacu kepada firman Allah kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu pondasi awal itu, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka menjadi tugas kepala rumah tangga memastikan dirinya dulu ini, menjaga dari api neraka tentu dengan menjalankan semua perintah yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang Allah larang semaksimal sebisa kita kan. Wa ahlikum dan keluarga. Ini yang berat itu. Maka keluarga ini menjadi tanggung jawab mutlak seorang ayah. Ya. Ayah itu berat. Maka saking beratnya itu nanti Allah Subhanahu wa taala menghargainya ya. Penghargaan yang istimewa sampai istri itu Allah sampaikan, Nabi sampaikan kan, andaikan ada manusia yang boleh sujud kepada orang lain, aku perintahkan setiap istri sujud sama suami kan begitu. Sampai istri itu surganya langsung pindah ke suaminya kan. Nah, syarat masuk surganya kan 4. Yang keempat adalah ata'at zaujah, karena kemuliaan dan beratnya tanggung jawab seorang ayah. Ya. Ini bab tentang tanggung jawab dakwah itu begitu. Maka Ibrahim juga begitu, karena ketika dapat perintah dakwah belum berkeluarga, berarti yang didakwahi siapa? Ayahnya kan, diabadikan di dalam surat surat Maryam ya. Ini ketika Allah menjelaskan diskusi antara Ibrahim dengan ayahnya, panjang itu surat Maryam. Allah mengabadikan ini untuk diambil hikmahnya. Enggak sama dakwah dengan orang tua dengan dakwah kepada orang lain ya, beda. Kita lihat misalnya diskusi Nabi Ibrahim, karena ada orang-orang yang nuwun sewu ya, jadi kita ini kurang bisa menempatkan skala prioritas ya. Maka sampai ini bab tentang apa namanya, akhirnya melebar kemana-mana. Kemarin rame-rame apa namanya, guru Quran pindah jadi kurir JNE. baca gegernya itu nggak baca ya, karena kurir JNE bayarannya UMR. Di atas UMR guru Quran ya, di atas UMR sedikit, amin. Ya. Akhirnya kan narasinya berkembang liar loh. Sing dukung ngomong gini, bener, Anda tidak akan dihisab oleh Allah ketika nggak ngajar Quran di lembaga pendidikan, tapi Anda akan dihisab oleh Allah ketika menelantarkan anak dan istri sehingga sampai nggak bisa makan. Waduh, ini supporternya kon ngompori, rasa mulang kutap wae, jadi kurir kabeh kan begitu. Seakan-akan kan begitu narasinya, gitu. Ya, begitu itu. Ya. Sebelumnya guru TPQ pindah jadi pelatih anjing kan gitu, karena krungu pelatih anjing bayarannya 3 juta, guru TPQ 1 juta TPQ itu sampai Pak, malah tempat saya 250 guru TPQ ini ya, itu cairnya 3 bulan sekali ya, dari Batko. Lah ini narasi-narasi ini kan selalu muncul ya. Maka benar kalau berkata Anda tidak dihisab ketika nggak ngajari orang lain, nggak dihisab itu. Saya ini, saya pagi ini nggak berangkat ngajar di sini itu nggak dihisab oleh Allah insyaallah ya. Tapi saya dihisab kalau sampai anakku, istriku nggak bisa ngaji itu saya dihisab oleh Allah. Ya. Tapi saya nggak ngandani orang itu nggak dihisab. Maka tanggung jawab dakwah itu jangan sampai salah sekali prioritas. Yang pertama memang keluarga kita, istri dan anak kita dipastikan dulu. Nah keluarga itu melebar. Kalau istri sudah kan ke atas, orang tua kita, mertua kita. Kita lihat Ibrahim bagaimana beliau berdakwah ini. Karena kata uswah dalam ketika Allah menyebut Ibrahim itu uswah dalam dakwah. Ya. Apa yang Allah abadikan di situ? Nah Ibrahim, kita lihat bagaimana Ibrahim berdakwah ya. Wadkur fil kitabi Ibrahim.
Ya, innahu kana siddiqan nabiyya. Ya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kita lihat Ibrahim lembut, kalem, pakai logika. Ayah, kenapa sih ayah kok nyembah yang enggak mendengar? Ya, nyembah kepada yang enggak bisa melihat dan enggak bisa ngabulkan semua keinginan ayah. Logikanya masuk enggak Ibrahim? Masuk kan? Ayahnya ngerti, memang patung tuh enggak krungu, ya, enggak bisa ngabulkan, enggak bisa ngapain itu. Nah, kemudian ayahnya masih enggak bergeming ya. Kemudian mengatakan begini, ya abati ini qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika. Ayah, saya dapat ilmu. Yang ilmu ini ayah enggak punya. Ayah memang ilmunya banyak. Ayahnya jago buat apa? Patung kan? Itu ilmu itu disebut oleh Ibrahim. Ayah pandai dalam hal itu, tapi saya punya ilmu ya. Apa ilmu itu ya? Ya. Dia mengatakan ini, ya abati la ta'budi syaitan. Saya pernah menyampaikan apa bedanya abi sama abah. Abi sama abati apa bedanya? Nek abi ijik nom, nek abah tuwa. Itu simbah namanya ya. Abah itu panggilan selain status, selain panggilan biologis. Kalau abi itu biologis, kalau abati itu adalah kekaguman seorang anak kepada ayah, penghormatan ya, ditakrim ya, untuk menghormati abah. Nah, itu nek orang Arab, nek kita ya sama aja kan. Ya, ada pahalanya nggak manggil abi dibandingkan manggil bapak? Nggak ada Pak. Wah, nek abi ini Islami, nek bapak Jawa gitu. Nggak ada masalah ini, nggak ada ganjarannya belas itu manggil abi umi dibandingkan simbok bapak, itu nggak ada. Cuman rada keren kan koncone abi kok bapak itu ya. Maka doa abi manggilnya. Kita kan latahnya begitu kita itu ya. Oh dedi, ya enggak apa-apa itu ya. Ya. Cuma nek dedi kan harusnya kan orang ngarit toh. Dedi masih ngedos ngarit kan ya kurang wangun itu ya. Nah, ini kan soal kebiasaan saja, nggak ada nilainya kelebihannya ya. Namun saya punya temen dulu di pondok namanya Slamet ya, dari Boyolali. Masuk pondok diganti Salim ya. Artinya sama nggak? Sama, selamat sama salim kan selamat kan. Salim selamat, selamat ya selamat. Bedanya apa? Ya sing isi ketok Islam kan. Pada artinya ya podo kan. Itu contoh aja ya. Kita ini kadang terjebak pada sesuatu yang kadang nggak substansial gitu ya. Apa dakwah Nabi Ibrahim? Kita lihat saja bagaimana Allah mengabadikannya dengan lembut, masya Allah ya, sampai pada kebencian ayahnya karena terus didakwahi. Ini ayahnya mengatakan, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apa kamu benci banget sama Tuhanku toh Ibrahim? Tiap hari apa? Ngoceh terus ya. La ilam tantahila arjumana, kamu nek nggak bisa mandek, nggak diem, kamu tak bunuh. Wahjurni malia, pergi dari rumah ayah. Kamu nggak usah tinggal di sini lagi. Nah, Ibrahim masya Allah pergi kah? Pergi, dan dengan mendoakan yang terbaik, salamun alaik sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Ayah baik, saya akan pergi. Saya selalu berdoa kepada Allah agar ayah dapat hidayah. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik, sangat lembut kepadaku. Kita lihat, tidak ada kebencian, tidak ada kata-kata umpatan kepada orang tua. Ibrahim adabnya luar biasa, tapi substansinya tetap berdakwah. Ini yang jangan sampai alasan pekewoh menyakiti hati orang tua kemudian kita tidak berdakwah. Nah, saya dapati ada yang nuwun sewu ya, sudah lama mengaji, sudah alhamdulillah Allah mudahkan banyak berubah, tapi ada orang tuanya yang masih belum mau sholat, tarkus sholat, ada yang dukun bahkan. Saya pernah bertanya, sudah pernah menasihati? Belum. Lah kok belum? Pekewoh gitu. Nah ini harus dipahami bahwa tanggung jawab pertama itu kita nggak dihisab kok, nggak dakwah, nggak ngisi khutbah Jumat itu dihisab nggak? Saya nggak mau ngisi khutbah Jumat nggak dihisab, tapi saya dihisab ketika orang tua saya nggak sholat kok saya nggak berdakwah. Ya,
Ketika mertua saya nggak nutup aurat kok saya nggak pernah ngasih nasihat itu hisab saya, itu sudah pasti dihisab itu. Karena keluarga itu termasuk ke bawah dan ke atas kan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahkan nanti kalau ayah bunda kita sudah sepuh nggak bisa bekerja lagi, nafkahnya jatuh ke kita. Ya, kalau orang tua memang nggak mampu lagi mencari nafkah itu karena keluarga kita jatuhnya. Sampai ada bab nanti bolehkah memberikan zakat kepada keluarga? Ya, zakat ya, nggak boleh kalau itu dalam nafkah kita kan. Nah, kecuali istri boleh nggak zakat sama suami? Boleh. Misalnya istrinya sugih ya, suaminya rapatek gitu, terus ngomong, Mas kok melasmen tak zakati ya gitu. Misalnya itu, ya rapopo dek, matur nuwun kan gitu kan. Gawe santai ta urip enggak usah serius-serius kan. Emang boleh kok itu ya zakat suami istri kepada suaminya, enggak boleh itu suami zakat kepada istri. Ngomong gini, "Dek, belonjone bulan ini libur ya, tak ganti zakatku" gitu. Enggak boleh ya. Ini berarti cari celah itu ya. Ini Ibrahim. Jadi Ibrahim uswah pertama adalah keteladanan dalam keberanian berdakwah. Ini mengingatkan saya khususnya kita ada tanggung jawab terdekat siapa? Keluarga kita, ayah, bunda kita, mertua kita, itu tanggung jawab kita. Sebisa semaksimal mungkin kita berperan. Ya, berperan. Ya, dakwah penting. Kemudian lebih banyak kita akan temukan bagaimana keteladanan Ibrahim setelah menikah. Ini tadi kan belum menikah Pak Ibrahim, masih belum berkeluarga kan, sampai nanti diabadikan ayahnya meninggal dalam keadaan kufur, Ibrahim tetap berdoa sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Diabadikan dalam surat At-Taubah ya. Maka nalin nabi waladina amanu ayastaghfirul musyrikina walau kanu uli kurba. Tidak boleh bagi nabi orang beriman manapun memohonkan ampun untuk ayahnya ya, ketika dia jelas mati dalam keadaan kafir ya. Nah, apa yang dilakukan Ibrahim kita akan belajar setelah menjadi seorang ayah. Jadi ini kalau dikaitkan sebenarnya Ibrahim itu hebat, itu investasinya lama membangun kesolehannya itu. Sampai akhirnya oleh Allah dipilih ya sebagai nabi, rasul utusannya, kemudian diuji oleh Allah. Tadi ujian keluarga yang berbeda keyakinan, ini ujian rumah. Masya Allah, ini berumah tangga. Berapa tahun Nabi Ibrahim punya putra? Di usia berapa? Ada yang pernah baca? Berapa? 90-an. Nabi Ibrahim baru punya keturunan, Masya Allah. Yang jelas posisi beliau sudah nggak logis ya, ketika punya keturunan ya. Beliau sudah sepuh, istrinya sudah apa nih bahasa sekarang? Menopause ya. Tapi begitulah, doanya nggak pernah putus ya, termasuk beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Kadang begitulah doa ya. Manusia itu yang membuat Allah tidak mengabulkan itu salah satunya adalah apa? Istijal, tergesa-gesa. Kita bayangkan Ibrahim itu kurang apa beliau ini ya, disebut Khalilur Rahman, kekasihnya Allah ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, sosok yang halim. Apa halim Ibrahim ini? Awwahun halim. Apa Ibrahim ini? Sosok yang sangat lembut, sabarnya luar biasa. Nabi Ibrahim kan begitu. Sampai ketika Nabi Ibrahim itu nanti dalam doa panjangnya, ini di surat Ibrahim kalau kita mau membaca banyak doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah tak bertuan itu isinya doa semua itu. Maka ayah Ibrahim sering ketemu anak apa enggak Pak? Hah? Ini kalau nuwun sewu sekarang dijuluki Bang Toyib itu jarang pulang kan ini ya, jarang pulang kan Ibrahim. Kenapa jarang pulang? Anaknya soleh itu ya, kenapa Pak? Penasaran nggak? Kita tiap hari pulang anaknya ya ora patek soleh misalnya gitu ya. Kenapa sih Ibrahim kok bisa itu ya? Nah, tentu diabadikan oleh Allah dengan berbagai apa? Berbagai cara Ibrahim, nah, terutama cara langit yang jelas apa? Doa. Nah,
Ketika Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, kemudian Rabbi habli minas sholihin, Allah sampaikan fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami anugerahkan kepadanya anak yang halim. Apa halim? Halim itu ada yang mengatakan durrahmah, anaknya yang penyayang luar biasa, sabar, santun, ya, tidak emosional. Nah, itu lebih ke makna kalem. Nah, ini halim, ya, halim. Ternyata itu persis bapaknya. Nabi Ibrahim itu nanti setelah berdoa panjang sekali, ya, kemudian setelah beliau berdoa panjang itu mengatakan kan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya, faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, berhala-berhala yang disembah umatku itu telah menyesatkan manusia dari kebenaran. Faman tabi'ani fa innahu minni, siapa yang ikutku, tidak ikut nyembah berhala, dia termasuk golonganku. Waman asoni, tapi siapa yang tidak manut dan melakukan kemusyrikan, fa innaka ghafurur rahim, sungguh engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini kan kisahnya Ibrahim ditawari, ya. Nah, terus umatmu yang menyembah patung-patung itu gimana Ibrahim? Dibinasakan apa enggak? Karena Rasul sebelum Ibrahim, Nuh alaihissalam, apa doanya? Begitu dakwah 950 tahun, orang-orang nggak pada ngikut, apa doa beliau? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya kan bahasa kasar itu kan, ya Allah rasa kesuwen gitu kan. Wong kafir gue langsung sikat sendok-ndoke gitu iso kan. Ya. Mereka ini kalau punya anak-anak paling gede nih kelakuannya padha bapake, binasakan semua itu. Gak pakai lama, bener, tangan diturunkan langsung petir menyambar-nyambar kan, ya. Hujan gak kunjung berhenti, deras sekali, air muncul dari berbagai tempat, dari atas lautan meluap, maka banjir bandang sak dunia. Sesuai dengan doa Ibrahim, yang kafir mati semua, termasuk yang kena doanya istri dan anaknya, karena istrinya durhaka, anaknya durhaka. Ibrahim berdoa, jangan sisakan satupun orang kafir hidup di muka bumi, mati kabeh itu. Nah, ini Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim sama itu gimana? Yang musyrik itu, ya monggo ya Rabb, fa innaka ghafurur rahim. Nek badhe diadab, ing tu adibhum fa innahum ibaduk. Nek jenengan badhe mengadab monggo. Wong itu hamba-hamba sing angel. Tapi nek engkau ampuni, sungguh engkau maha pengampun. Itu menunjukkan lembut. Rasulullah itu pernah musyawarah terkait dengan bagaimana nangani tawanan dalam perang Badar. Kan Nabi musyawarah karena butuh masukan ini. Yang bicara pertama coba Abu Bakar. Ya, bagaimana pendapat jenengan? Ya. Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, mereka yang tertawan 75 itu kebanyakan masih kerabat kita. Oh, ada yang saudaranya Umar, ada anak saya, itu yang berangkat dari Mekah kafir, muslimin dari Madinah bela panci Islam, ketemu di Badar, tertawan 75, mati 75. Masih saudara-saudara kita. Lah gimana baiknya? Ditebus saja ya Rasulullah. Kita minta tebusan kepada keluarganya di Mekah. Ya, baik. Kalau kamu Umar, ya Rasulullah, ya menurut saya yang paling pas jangan biarkan mereka hidup. Ya, sikat wae rasa kesuwen gitu ya. Umar itu Pak. Ya, biar nggak ada dendam, serahkan saudara saya kepada saya, jangan serahkan kepada orang lain. Kok nek dipateni wong liya aku dendam, serahkan ke saya. Tak pites gitu kan, tak pateni saya gitu ya. Ya. Rasulullah milih pendapat siapa? Milih pendapat Abu Bakar dan ditegur oleh Allah kan dalam surat Al-Anfal itu, ya. Ditegur pagi hari Rasulullah nangis sama Abu Bakar. Ya, kenapa? Karena Allah meluruskan ya pilihan Rasulullah, ya. Allah berkehendak untuk perang perang Badar itu agar tawanan-tawanan itu dieksekusi karena mereka para penjahat perang kan, ya. Ada ayatnya surat Al-Anfal itu. Kemudian Rasulullah ketika itu bersabda begini ya, menghibur karena dua-duanya sahabat Nabi, wahai Abu Bakar, engkau mirip ayahku Ibrahim.
Ya. Ibrahim kan ditawari, iki sing angel-angel iki kapake. Ibrahim jawab, nggih monggo, ya. Kalau mereka ini membangkang, ing tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Nek engkau pengen menghukum mereka, mereka hambamu ya Allah. Kan terserah tuannya kan, kholiknya itu. Tapi kalau engkau ampuni, sungguh engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, wong kalem kan begitu, diplomatis jawabannya ya. Ya terserah, sedangkan. Adapun engkau wahai Umar, seperti siapa? Seperti Nuh alaihi salam ya, ketika ditawari gimana orang-orang kafir itu, binasakan ya Allah sehancur-hancurnya, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala habis Mas. Apa kode ini agar segera diakhiri? Baik ya, kembali ke tadi. Apa ternyata kemuliaan dan kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam? Salah satu poinnya adalah awwahun halim, sosok yang sangat lembut. Ternyata kelembutan itu modal berharga dalam mendidik anak-anak kita. Memang nggak gampang Pak, tetapi kelembutan itu pengaruhnya luar biasa. Ya, bahkan ini kalau nggak dilatih, ya sikap kasar, gampang marah itu nurun nanti. Ya. Nurun karena keburukan itu pasti nular, ya apa enggak? Kata pepatah su'ul khulqi yu'di, ya. Keburukan akhlak itu akan menular. Ya, kita lihat anak kecil itu kan, ketika sering dimarahi dia melampiaskan ke siapa? Ya, temannya. Ya, di kelas kan gitu. Coba lihat aja, anak-anak yang sering kasar sama temannya itu biasanya dapat dari mana? Dari yang lebih kuat dari dia. Siapa? Bisa orang tuanya, kakaknya, dan lain sebagainya. Ya, maka harus diputus mata rantai ini. Ya. Kenapa? Karena keburukan itu akan selalu melahirkan keburukan berikutnya. Nah ini modal pertama adalah Ibrahim, seorang yang halim, orang yang sangat lembut sekali. Fabasyarnahu bigulamin halim. Ya. Kemudian apa yang istimewa dari Nabi Ibrahim ini sehingga anaknya Masya Allah tumbuh sebagai pribadi yang baik, penurut dan lain sebagainya adalah karena doa-doa Nabi Ibrahim. Ya, kita akan belajar bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan anak turunnya. Dalam surat Ibrahim, yang bawa Al-Quran bisa dibuka di surat Ibrahim, diabadikan doa Nabi Ibrahim banyak banget. Ya. Pertama, setelah menempatkan istrinya dan anaknya di lembah yang Masya Allah, lembah tak bertuan ya. Apa doa Nabi Ibrahim di situ? Ya. Beliau berdoa, ya. Wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan tempat tinggal anak istriku itu baladan aminan, negeri yang aman. Ya. Ini menunjukkan pendidikannya, namanya inspirasi pendidikannya adalah seorang ayah bertanggung jawab mencarikan tempat yang baik untuk anak dan istrinya. Ya, tempat yang baik, lingkungan yang baik karena pengaruhnya luar biasa. Lingkungan membentuk karakter seseorang. Ya, lingkungan itu pengaruhnya luar biasa. Sampai ketika ada kisah 1 orang membunuh 100 orang itu kan, ketika mau tobat ya disuruh apa? Hijrah kan, mencari lingkungan yang baik itu. Maka poin pertama, Ibrahim menempatkan putranya di sisi Baitullah meskipun ketika itu belum wujud seperti hari ini, bahkan lembah itu tak bertuan ya. Dikatakan oleh Ibrahim itu, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in, tempat yang tandus, tidak ada satupun tumbuhan yang tumbuh di sana. Ingda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang suci ya Allah. Nah, nih, kalau hari ini ya kita inspirasinya adalah mencari lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik salah satu poinnya adalah dekat dengan masjid. Nah, kecuali jenengan imannya luar biasa ya, memang benar makin jauh makin banyak pahalanya ya. Ya, itu kalau bicara masalah pahala ya, tapi kita ini kan imannya naik turun. Saya yang pilih cedak masjid itu ya, karena sering turunnya daripada naiknya itu. Al iman kita kan begitu, yazidu wa yanqus, yazidnya kadang-kadang, yanqusnya
Ya, sering itu kan iman kita ini. Maka carilah lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif. Paling aman ya dekat masjid, karena keberkahan adalah di masjid. Rasulullah menyampaikan, ya, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid. Wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah pasar. Ya. Itu maka lelaki yang hebat itu rijalun latul hihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lelaki yang hebat itu pebisnis yang bisnisnya tidak melalaikan dia dari sholat. Ya. Maka pemadam cahaya keimanan itu adalah sering hadir di pasar, tidak pernah hadir di masjid itu. Padahal cahaya dari mana? Dari masjid harusnya kan, cahaya kesolehan di bawah itu. Maka pemadam kesolehan itu termasuk jarang hadir di masjid kita. Kemudian doa berikutnya, ini doa yang luar biasa dari Ibrahim, ulet sekali kan. Kita mendoakan yang terbaik apa yang didoakan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, agar dijauhkan aku dan anak turunku dari menyembah berhala. Berarti ini pendidikan tentang akidah yang paling mendasar diajarkan kepada anak-anak kita ya. Kemudian beliau juga cerita ya, Rabbana liyuqimus shalah. Ini PR hari ini itu Bapak Ibu adalah tentang sholat. Fakta masjid di mana-mana itu sudah disurvei. Yang meramaikan adalah orang tua. Masjid itu sing teko nek ora tua banget ya. Cilik banget itu. Ya, masjid di mana-mana begitu. Ya. Lah ini soal sudah bicara masalah kesolehan itu kita belum standar semua. Anak kesolehan ini harus sudah dipikirkan. Allah sudah ngasih tahu wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah takut. Siapa? Orang tua kalau mati sepeninggal dia itu anaknya jadi generasi yang lemah. Coba bayangkan hari ini kan banyak kakeknya penasehat takmir masjid, ya kan itu. Ayahnya imam 5 waktu di masjid. Anaknya ya nggak pernah ngambah masjid. Ada apa banyak? Banyak hari ini. Ya. Ini harus dipikirkan oleh kita. Makanya Allah ngasih tahu wal yakhsha, takutlah orang-orang yang andaikan meninggal itu kesolehannya nggak terwariskan kepada anak-anaknya. Maka suruh mikir kita ini. Ya. Belum lagi nanti surat Maryam ayat 58 itu Allah menceritakan ada generasi yang putus, bapaknya soleh, kakaknya soleh, anaknya, cucunya abdul sholah wa tabau syahawat itu. Ya, penting ini mencarikan lingkungan yang baik, pendidikan yang baik. Ya. Kemudian juga penting beliau berdoa faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Nah, ini bab inspirasinya adalah ya Allah jadikan hati manusia condong berbuat baik kepada mereka. Karena ini belum punya tetangga, tapi doa Nabi Ibrahim, ya Allah muga-muga entuk tangga sing apik. Maka benar ada ulama menasihati al-jar qabladar gitu kan. Ya. Pilihlah tetanggamu sebelum memilih rumahmu. Omah didol apik murah. Ya. Murah apik, Pak. Ya, tapi kiwa tengene ngingu asu kabeh ya. Ini jeguk gitu ya. Meh mangkat masjid dijeguk itu. Kira-kira nyaman enggak itu? Ya. Maka jar tetangga itu lebih penting daripada sekedar dar rumahnya. Maka penting mencarikan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Karena tunas itu harus dijaga, dilindungi. Kalau tunas itu dibiarkan, belum sempat panen sudah akan patah, kemudian mati sebelum berkembang atau layu sebelum berkembang ya. Ini bab tentang baru setelah hal-hal ukhrawi begitu beliau berdoa kepada Allah warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah berilah untuk mereka rezeki dari buah-buahan. Ini juga menunjukkan Bapak Ibu doa itu boleh nggak masuk akal, boleh nggak? Ibrahim di ayat berikutnya sudah mengatakan, ya Allah tempat anakku tinggal ini tempat yang tidak ada satupun tumbuhan hidup. Ibrahim menyatakan kan begitu. Ya, ghairi dzar'in, ya tidak ada tanaman satupun yang hidup. Tiba-tiba di ayat berikutnya Ibrahim berdoa, ya Allah berikan mereka buah-buahan. Dari mana?
Ini menunjukkan bahwa doa yang tidak mustahil pun ya Allah akan kabulkan kalau kita yakin dengan permohonan kita. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Jangan batasi dengan doa-doa yang bagi kita hal-hal yang remeh. Maka mintalah, kalau Rasulullah mengatakan minta surga, mintalah firdaus karena surga yang paling baik. Barakallahu fikum, saya kira begitu Bapak Ibu, saya cukupkan. Jadi ini pelajarannya adalah bagaimana momentum Dzulhijjah ini selain kita juga terlibat dalam ibadah spesial yaitu kurban, bagaimana kita mengambil ibrah dari keluarga terbaik yaitu Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.